Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika kepada beliau dihadapkan seorang laki-laki, kemudian dilaporkan kepada beliau. Ini orang ini dari janggutnya menetes khamr. Dari janggutnya menetes khamr. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menjawab, sungguh kami di zaman Rasulullah itu dilarang dari meneliti-neliti kesalahan orang. Nah, kok kamu sampai bisa nangkap orang ini karena janggutnya menetes khamr, berarti kamu kan cari-cari itu. Kalau kamu nggak perhatikan kan ya pasti nggak lihat toh. Lah kok bisa lihat, malah disalahkan toh karena Abdullah bin Mas'ud. Tetapi pada zaman kami itu, zaman Rasulullah dulu, kalau jelas nyata bagi kami sesuatu, nah baru kami mengambil tindakan. Kalau misalnya khamr itu sudah disepakati ada hukum Allah, misalnya dicambuk, misalnya pada zaman itu, toh. Kemudian dia terang-terangan minum khamr, lah itu baru ambil tindakan. Tapi kalau enggak kelihatan ya enggak usah dicari-cari. Kelihatan dikit ya pura-pura enggak tahu kan gitu toh. Nah ini kok kamu malah ini kelihatan tadi janggutnya itu meneteskan khamr. Loh berarti kamu neliti-neliti itu. Gitu loh. Nah. Jadi telitilah sebelum membeli gitu. Telitilah diri sendiri, hati kita, jangan orang lain. Jangan suami kita, jangan istri kita. Gitu loh. Apalagi teman kita, saudara kita. Jangan. Gitu loh. Kalau setan itu menggoda kita, membuat kita jadi kasap. Oh, kasap kan melihat. Wah, Sakiman kelihatan. Aku terus kasap ini. Wah, ternyata Sakiman pelit misalnya gitu. Wah, kasap aku kan itu toh. Nah, itu kan yang kan setan sebenarnya itu. Itu istighfar, ya Allah, ampunilah diriku, ampunilah Sakiman. Udah dihentikan. Gitu loh. Jangan terus-terusan. Gitu loh. Jangan diterus-terusin nanti kamu yang kalau aku gitu terus tak turuti pancen Sakiman itu pelit, kemudian Pak Wan, kamu udah tahu belum? Ternyata aku bisa lihat hatinya Sakiman. Alhamdulillah yang tadi saya kasap atau kasar gitu. Saya bisa melihat ternyata hatinya Sakiman itu pelit misalnya. Itu kasap dari setan itu, bukan dari Tuhan. Itu toh, hati-hati dengan kayak gitu itu. Dan sudah dihentikan, nggak usah aku tahu loh. SKM itu ternyata pelit misalnya gitu loh. Aku nggak story neng WA apa neng IG ku dilapor ke Salapi ya raiso nggak status aku aman. Nah, misalnya gitu, itu kan dari bertanya-tanya SKM ki sapa? Kan iso Sukirman, iso Sakiman, iso Sukaman, iso Sukamat, iso, ya toh? Wah, jojo nyindir aku, kan gitu toh? Lah kok kamu membebani umatnya Rasulullah? Bukankah tugas kita itu memasukkan rasa gembira di hati Rasulullah, bukan memasukkan rasa bertanya-tanya? Nah gitu toh? Nah gitu loh, tampilkan yang terbaik untuk umat Rasulullah. Yang ini apa? Yang berat-berat tuh jangan ditambah-tambahin. Gitu loh. Selesaikan di diri kita sendiri. Sakit gigi kalau kita selesaikan pada diri sendiri, tidak mengeluh, itu cepat sembuh. Sama Allah dikasih cepat sembuh. Harusnya 3 hari jadi 2 hari kan itu. Tapi kalau dilapor-laporkan ya itu nanti tambah panjang. Ya boleh kita cerita masalah kita, sakit kita. Dalam rangka benar-benar mencari obat atau solusi. Bukan mengeluh, berkeluh kesah. Itu loh. Ini dulu zaman Sigit belum punya istri, Pak Sigit belum punya istri, belum punya Ilul, Ilul masih di celananya itu. Ilul masih di pohon kelapa itu. Kalau ada orang ngeluh itu dulu sama Pak Sigit itu mau seblak. Langsung dipecut, tahu nggak pecut? Cambuk. Cambuknya bukan pakai cambuk, mulutnya Sigit loh. Lebih tajam dari cambuk. Waduh. Kok neng rumah sakit itu. Kok kan sambata gitu dulu zaman dulu gitu. Saya kelingan dah liyane Pak Sigit siapa ya? Sing zaman generasi generasi zaman dulu itu. Pak Mariono ora ya. Sudah beredar tapi belum beraksi toh. Sudah beredar tapi nggak tahu karena ini urusan uang gunung. Sakiman tahu nggak? Kelingan taman. Oh iya.
Ora ana ngeluh-ngeluhan. Sekarang kalau sakit sedikit mengeluh diumumkan, pengumuman saya sakit. Ya Allah. Ya nek ngomong itu sama dokter apa sama apa cari solusi enggak apa-apa, tapi seneng loh membicarakan penderitaan itu. Itu kayaknya itu asik ya, tapi sebenarnya itu durhaka sama Allah kalau kita pikirkan itu. Iya, yang bikin sakit itu Allah ya masalahnya. Kan gitu toh. Aku sih enggak mendurhaka sama Allah, enggak menceritakan. Aku cuma cerita tentang sakit. Apa enggak boleh? Ya boleh saja kan gitu toh. Tapi itu enggak bermutu. Nah itu tuh boleh kalau boleh, boleh enggak boleh. Mboten, boleh. Ya tapi enggak bermutu kayak begitu itu loh, enggak bermutu. Kalau senengnya mboten mutu apa? Oh ya ora apa-apa. Nek kula mutu teneh dadi wali. Oh ya. Ya Allah, jangan gitulah ya. Biasakan kita itu gitu loh, tampil gembira nggak ada masalah. Gimana? Alhamdulillah baik kan, keren kan itu. Saya menularkan kegembiraan itu. Nanti kamu gembira benar. Itu ya. Angel loh ngono ki, makanya sibuklah memperhatikan diri kita sendiri, hati kita sendiri, nggak usah memperhatikan orang lain. Karena ini masalah yang sulit. Ini nggon ilmu, nggon kitab Imam Al-Ghazali jenenge muraqabah. Muraqabah nginjen-injen. Maksudnya nginjen-injen itu kok mengintip-ngintip gitu, bukan. Maksudnya itu apa ya? Mewaspadai diri sendiri, hati kita, gerak-gerik hati kita, pikiran kita, prasangka kita kendalikan. Itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahyi ala an dhannis bil muslimina min ghairi daruratin. Bab tentang larangan prasangka buruk, berprasangka buruk kepada sesama orang Islam dalam keadaan tidak darurat, selain keadaan darurat. Boleh berprasangka tapi darurat lah. Darurat itu gimana kan gitu toh. Kalau tidak darurat soalnya nggak boleh berprasangka buruk. Gitu loh. Jangan berprasangka buruk lah. Persangkaan kita itu belum tentu benar. Qala Allah Ta'ala berfirman surat Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dzann fa inna ba'dadh-dzann ismun. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jauhilah kebanyakan dari prasangka. Kalian jauhilah banyak berprasangka, enggak usah banyak berprasangka. Sebab separuh dari prasangka itu dosa. Dosa itu maksudnya tidak benar, banyak tidak benarnya daripada benar. Prasangka buruk itu banyak kelirunya. Dan prasangka buruk itu sebenarnya mengecilkan hati yang berprasangka loh. Iya, misalnya saya berprasangka Pak Manu ini enggak suka sama aku. Jadi kan aku kecil hati toh. Padahal Pak Manu belum tentu tidak suka. Bisa suka, bisa tidak suka, tapi kan enggak tahu. Tapi kalau husnudzon, wah Pak Manu itu suka sama aku. Padahal belum tentu juga, mungkin juga enggak suka. Seandainya enggak suka, kan tetap membesarkan hatiku atau prasangka baik itu. Itulah. Biasakan kita berprasangka baik. Nah, nanti kan guru sekumpulan berkali-kali mengingatkan hadis mengenai prasangka baik itu menjadi sebab husnul khotimah. Prasangka buruk itu menjadi sebab su'ul khotimah. Kalau kita itu terbiasa berprasangka baik kepada sesama makhluk Tuhan, kita akan mudah berprasangka baik kepada Rasulullah, kepada wali-wali Allah, dan kepada Allah tentu saja. Nah kalau prasangka kita itu berprasangka baik kepada Allah, Allah juga baik kepada kita. Dan itu, inni inda zanni abdi kan. Aku Allah menuruti prasangka hambaku kepadaku. Hambaku berprasangka aku baik kepadanya, aku juga akan baik kepadanya. Kan itu. Atau sebaliknya, naudzubillah min dzalik, kalau berprasangka buruk ya nanti Allah memperlakukan buruk. Makanya biasakan berprasangka baik supaya puncaknya itu nanti kita benar-benar berprasangka baik kepada Allah dan Rasulullah dan kekasih-kekasihnya. Kan itu, dan wali-walinya ya sudah nanti kita bersama Rasulullah, bersama para wali. Kalau sempurna prasangka baik kita.
Gitu loh. Tapi kalau biasa prasangka buruk, nanti ya prasangka buruk kepada wali, kepada naudzubillah min dzalik, kepada Rasulullah, kepada waduh, kalau sampai kepada Allah ya ngeri kan gitu tuh. Berprasangka baiklah. Kalau Guru Yudi kan bilang prasangka baik itu meskipun keliru menguntungkan. Prasangka buruk itu meskipun benar merugikan. Misalnya Pak Manu, keadaannya misalnya benci kepadaku. Aku berprasangka buruk, Pak Manu benci kepadaku. Kan benar itu prasangka. Tapi tetap rugi aku. Karena aku dosa berprasangka buruk itu. Meskipun itu benar. Dan mengecilkan hatiku. Tapi prasangka baik, meskipun keliru tetap menguntungkan. Misalnya Pak Manu benci karo aku, benci kepadaku. Aku berprasangka baik, oh Pak Manu sayang banget sama aku. Nah, itu kan keliru, salah itu. Karena Pak Manu itu kenyataannya misalnya benci kepadaku. Keliru itu aku berprasangka baik. Tapi untung, aku tetap untung dapat pahala. Karena prasangka baik. Prasangka baik itu ada pahalanya. Dan itu ibadah hati. Dan ibadah hati itu pahalanya besar. Dan yang berikutnya, hatiku jadi membesarkan hatiku. Aku jadi tidak ada masalah dengan Pak Manu, kan gitu, bisa bersikap wajar. Tapi kalau prasangka buruk, jadi sikapnya tidak wajar. Ya banyaklah hikmahnya. Maka itu, karena iso iki wong yo ndedet, nek ra ndedet sok-sok prasangka buruk. Pak Wani tak gatekke ngeri radil-dil ngono arep berprasangka buruk kae. Ini agak ndedet ngono ya, mbok. Ana setan liwat ae. Wah, setan Pak Wan. Mboten niku malaikat. Wah. Iki mesti ndedet iki ya ta. Nek ora ndedet itu malaikat liwat, malaikat Pak Wan, setan niku. Kadang-kadang kata fakru ayakuna kufron. Memang fakir itu kadang-kadang menyebabkan kufur. Nah, oleh karena itu kita jangan tergantung pada itu, pada duit, pada anu. Kalau kita tergantung nggak punya duit ya suudon. Tapi kalau kita tidak tergantung pada duit, tergantungnya kepada Allah, nggak punya duit tetap husnudzon. Ini angel nih Pak, itu angel nih. Angel teman tuturanmu. Itulah ini memang ya ngandak ke rahasia hati memang. Tidak mudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, makanya saya itu bukan tanda petik, saya itu memuji salafi wahabi karena mereka itu ngajari orang untuk prasangka buruk. Sesama orang Islam aja mereka kafirkan kok. Itu bukan lagi prasangka buruk itu. Itu pengumuman perang itu namanya. Iya tah? Mengkafirkan orang, memusyrikan orang, membid'ahkan orang. Nah, itu loh. Masalahnya itu. Warga udah asar gundul nggak punya ilmu, gundul buta elek. Mesti cah SMP yang komentar kayak gitu. Cah SMP dan belum sunat, biasa. Nah, beragama itu kan kayak sekolah. Karena agamanya penghayatannya tinggi seperti anak sekolah yang sekolahnya udah tinggi, udah mahasiswa S1, S2, S3. Tapi kalau masih kayak gitu itu komentarnya kayak gitu itu ibarat anak sekolah ya SMP. SMP kadang-kadang belum sunat. Nek lanang nek wedok belum ditetesi. Gitu. Nek cara babon rong netes gitu. Ya gitu. Itu ya, mari kita waspadai hati kita sendiri. Itulah. Makanya kita itu boleh membicarakan buruknya hati macam-macam. Satu, tidak menyebut identitas orangnya. Itu tadi salafi wahabi. Salafi wahabi itu kan nggak jelas siapa itu pengikutnya. Kan itu. Oh itu si itu. Ya deh, kalau tak tuduh kamu salafi ya? Enggak. Ya berarti kan ora, itu. Nah itu yang membantah saya itu kalau tuduh berarti kamu salafi wahabi. Bukan. Kan itu tuh. Aku ahlus sunnah, gitu. Nah, berarti kan nggak jelas itu. Itu loh. Dikiranya acara kita itu gara-gara itu Gus Wak Channel itu gara-gara Gus Wak Channel itu banyak penonton mengira bahwa kita itu acaranya cuma jagongan aja.
Nggak ada acara ngaji, nggak ada acara baca kitab, nggak ada acara menghafal Quran, nggak ada acara yang lain-lain, Majelis Maulid. Taunya pokoknya di sini jagongan, ya ta? Majlisul gambleh. Minal gambleh ilal gambleh kan itu ta. Jadi kalingan Gusme itu. Minal bambung ilal bambung. Gusme itu dasar. Bismillahirrahmanirrahim itu ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iyyakum wadzan, fa inna dzan akdzabul hadis." Muttafaqun alaih. Waspadalah kalian terhadap berprasangka buruk. Berprasangka maksudnya prasangka buruk kan. Sebab prasangka buruk itu adalah sebohong-bohongnya berita atau perkataan. Prasangka itu sebohong-bohongnya perkataan. Itu loh, perkataan yang paling bohong, berita yang paling bohong itu prasangka itu. Prasangka buruk gitu. Jangan berprasangka buruk. Berprasangka buruk itu sekali lagi untuk diri sendiri. Bukan untuk orang lain. Dengan orang lain itu prasangka baik, sangka baik. Nah, gitu loh. Nah, kalau yang begini ini kita belajar kepada murid-murid guru sekumpul itu, di Banjar itu. Semua kan lah orangnya menyenangkan, prasangkanya baik. Kita jahat aja diprasangkai baik kok. Itu dah. Lah kita itu kalau di sini itu kadang-kadang kita berniat baik aja diprasangkai buruk kok. Itu loh, berprasangka baik semuanya itu. Ya dah. Semuanya kepada orang tua, kepada anak, kepada itu loh. Dan itu memang butuh kecerdasan. Makanya itu udahlah kalau pengen cerdas itu nggak usah perhatikan orang. Nggak usah perhatikan orang, nggak usah perhatikan yang lain-lain. Fokus pada apa upaya kita memperbaiki hati kita. Itu loh. Aku tadi cerita, zaman aku kuliah, awal-awal kuliah itu bahkan itu aku sering loh. Ibu Nesola mungkin masih ingat, Bu Ani. Kadang-kadang itu aku masih pakai seragam SMA, pakai celana SMA, naik sepeda. Karena aku nggak mikir yang lain-lain, aku kan mau kuliah, mau cari ilmu, berpikir, baca buku, berdiskusi, kan itu. Jadi ya seadanya, celananya adanya celana SMA ya tak pakai dan aku nggak pernah memperhatikan penampilan, karena aku fokus. Ada apa yang akan aku peroleh yaitu ilmu, kan gitu. Sampai segitunya, kalau orang fokus itu sampai segitunya. Itu loh. Apalagi memperhatikan orang lain. Lawang celanaku sendiri aja aku nggak sempat memperhatikan. Itu contoh bagaimana kita itu fokus. Fokus mujahadah untuk diri sendiri itu ya kayak gitu. Kalau kita masih sempat melirik-lirik, oh Pak Manu jamnya baru ya, jingok ya. Nah itu misalnya gitu. Ayo berarti nggak fokus. Saking fokusnya itu bahkan kita itu pakai baju apa enggak sampai kadang-kadang enggak enggak merasa itu. Karena wali majdub itu loh. Ya toh? Saking fokusnya kepada Allah dan Rasulnya itu, kadang-kadang enggak pakai celana, enggak merasa masalahnya itu. Gitu loh. Ana iso ngono kuwi kowe edan berarti. Maksudku itu aja remeh-temeh kayak gitu itu enggak usah diperhatiin lah, enggak usah. Tapi kalau ada teman kita, saudara kita memperhatikan kayak gitu, ya kita enggak usah menegur, enggak usah. Yang penting itu kita sendiri. Alah man. Cuma kayak gitu aja diperhatikan. Pak Manu pakai celana jin baru aja matamu melirik. Loh kok saya kalau masih sempat begitu, berarti aku juga bagian dari itu. Aku lebih buruk dari Sakiman itu sendiri. Nah, Sakiman cuma melirik celananya jin Pak Manu. Lah kok aku sempat melirik perilakunya Sakiman? Kan lebih buruk saya. Angel toh? Angel ora? Ya angel Pak. Intinya itu kita fokus pada diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, menampilkan yang terbaik, melayani umat Rasulullah. Yang terbaik berikan yang terbaik, berikan senyuman, kan itu. Jangan sampai kalah sama Mas itu siapa? Sheila on Seven itu. Eros Chandra, buat lirik aja ngeri loh itu. Caci maki saja diriku. Dahsyat ya. Bila itu membuatmu kembali bersinar ceria dan bersinar lagi. Ngeri itu. Wali.
Wali murid tenan. Ya aku nyeneng-nyeneng ke Tias asline. Soalnya kan ada salah geng gitu. Itu loh. Jadi sampai segitunya gitu loh. Berikan yang terbaik. Berikan kegembiraan di hati Rasulullah. Jangan dikasih teka-teki. WAW teka-teki itu kurang ajar deh. Salam Pak Kiai. Waalaikumsalam. Sinten nggih? Ayo coba tebak. Blokir tak nalika. Ya jangan kayak gitulah. Nah, kayak kiye, ya. Kalau kamu WA kepada orang itu ya, kira-kira orang belum punya nomormu misalnya. Misalnya Iqbal. Salam, ini saya Iqbal Pak Kiai. Kadang-kadang Pak, misalnya aku Iqbal yang mana ya? Iqbal yang ini ya diterangke ngono ki ora kok salam. Gimana kabarnya Kiai? Baik kan? Alhamdulillah baik. Siapakah ini? Coba tebak. Pak Kiai kasap enggak? Kasap matamu. Urusan WA kasap-kasapan nih loh. Nah, itu sering aku nerima WA kayak gitu itu aneh gitu. Karpe piye gitu. Ya perkenalkan dirimu lah. Dodok-dodok assalamualaikum, waalaikumsalam. Enggak usah tanya ingat saya enggak usah begitulah. Kalau kita ketemu di mana, terutama saya wis tua-tua gitu, udah tua-tua loh. Kadang-kadang aku ya, padahal ya menglegak gitu. Jadi di mana lah di acara umum apa gitu. Assalamualaikum Pak Kiai, waalaikumsalam. Ya ingat lah saya. Ya ingat, padahal ya ora ingat. Nah aku menira ingat dia tersinggung, gitu. Wah sombong kamu mentang-mentang jadi kiai gundul. Lah aku ketemu banyak orang gimana mengingatnya? Kamu mengingat saya gampang, aku sendiri ya toh. Lah aku harus mengingat banyak orang ya kan susah toh. Harusnya jangan begitu dong. Assalamualaikum Pak Kiai, waalaikumsalam. Saya dulu teman SMP, teman TK. Waktu Pak Kiai di ini, nah kita gitu loh. Oh iya, gitu loh. Udah. Assalamualaikum. Ingat toh? Ayo, siapa? Ayo. Hei. Tapuk sih sana. Orang ngono kuwi lah karo kanca. Nyebai tenan to. Karena itu bahkan itu dulu akrab itu bisa lupa lah wong zaman sekarang banyak orang linglung Lho kan kiai enggak boleh linglung. Lho kiai ya boleh linglung toh. Ya memang yang boleh linglung cuma santri kan itu. Santrinya aja linglung apalagi kiainya kan itu. Oh, zaman dulu itu sampai yang boleh linglung itu cuma profesor kan itu. Wah, kowe linglung kayak profesor kan itu ta. Oke, niki profesor sih kan itu. Rentok lali ya. Kadang-kadang itu kayak gitu. Assalamualaikum. Mas Kiai, waalaikumsalam. Ingat tuh saya. Alah. Iya. Heeh. Aku nek muni sapa ya kowe nyok. Anune ana sapa. Aku ki kan ra tegelan to ngono. Aku enggak tega lah kayak gitu. Aku kita enak ngomong ini brutal, tapi sebenarnya kalau dalam sehari-hari kan ya lebih brutal loh. Nah, saya sehari-hari kan nggak pernah tahu. Oh iya, padahal dia nggak kenal benar, lupa benar, kan gitu toh. Nah, kamu naik WA itu sebelum telepon itu ya kalau kamu misalnya Rizal mau telepon Pak Manu belum tahu kalau Rizal itu punya nomor, punya WA, ya. Rizal tuh WA dulu sama Pak Manu, assalamualaikum, mau salam. Pak Manu ini saya Rizal. Ini, bolehkah, berkenankah Bapak untuk menerima telepon saya saat ini? Nah, itu loh. Sopan gitu, rokok ngerti-ngerti telepon, gitu. Blokir, gitu. Kadang-kadang itu aneh-aneh juga itu. Aku sering loh dapat WA itu isinya amalan. Ya Allah, aku kiai ya, kayak amalan itu. Karo ketek-ketek itu. Aja kayak kiai lah. Iya dah. Aku kiai ora tau ngene amalan karo santri lewat WA itu. Ini enggak pas toh kayak gitu itu. Itu loh, senengane menasehati. Wah, aku njaluk enggak nasihat kamu nasihati itu loh. Gitu. Kalau enggak minta nasihati mbok
Enggak usah menasehati, kata Rasulullah itu kan gitu. Kalau tidak ditanya, jangan menjawab. Kalau tidak diminta nasihat, enggak usah cerewet nasehati. Nah itu, sekarang itu di Indonesia kebanyakan kan gitu. Enggak ada yang minta nasihat, udah nasehati. Bertobatlah wahai gundul dari kesesatanmu. Loh aku enggak minta pendapatmu, enggak minta nasihatmu. Cerewet kamu, gitu. Nah, gitu loh. Kok senangan ini menasehati. Bertobatlah wahai gundul, kamu ikut aliran sesat. Siapa itu guru sekumpul? Oh no. Gitu loh. Oh, anak belum sunat ini ya. Sunat gulune di sana ta. Gulu ayam, dikira radikal. Itu ya. Kadang-kadang itu aneh-aneh ini sekarang. Ya kita nggak usah ikut-ikutan lah kayak gitu, nggak usah ikut-ikutan, biarin aja. Kalau perlu ya kamu kayak Mas Eros itu, caci maki saja diriku. Apa tau lirik bila itu apa? Aku tuh lali ya, aku biar ya saya lageng. Piye lirik alah. Apa lirik tak pikir-pikir dahsyat ini. Ada. Sampai mau dicaci maki demi kebahagiaan orang gitu. Kita itu kalau rela dicaci maki untuk kebahagiaan orang dahsyat itu. Dahsyat tuh. Iya dah. Jangan kita yang mencaci maki kan itu tuh. Itu tadi Pak Kiai mencaci maki loh, yang caci maki siapa? Enggak ada tuh. Siapa? Sebutkan namanya, alamat. Di mana? Enggak ada. Sifatnya kan umum. Kalau sifatnya umum itu berarti tidak kepada siapa-siapa. Dan sekaligus juga kepada siapa-siapa yang kelakuannya kayak begitu. Kan itu. Ini enggak jelas toh. Aku nggak pernah sama Pak Wanu, nggak pernah. Kecuali nek pas randedet, ya beda urusannya. Nah aku ngomong nih dedet, anu apa jenis? Oh dana MUI bisa dialihkan. Oh ternyata Kiai bicara duit. Ya Allah, kapan aku mentengke duit, ya? Ya karena orang nggak tahu. Toh. Duit itu bagiku penting. Enggak penting gitu loh, yang penting akhirat toh ya. Enggak penting, Nabi Adam aja enggak pernah punya duit ya enggak apa-apa. Masa kalah sama tuh nyepelekan Nabi Adam. Karo mendelik. Anggere wis ngono wis ngantek gerak-gerak ae lho nyoro. Gek ngopo ngono. Ya Allah. Allah jenengan ya bengok-bengok Pak. Nek aku kan dramatik teatrikal, ya. Orang kadang-kadang bengok, kadang-kadang lirih. Orang bengok terus. Mesti orang tahu belajar ilmu teater itu. Kadang-kadang lirih. Saudara-saudara. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Gitu loh. Orang ceramah kok nganu terus, tinggi terus. Aku jadi mah rasa dirungokke ta aku. Saudara-saudara, jadi saudara. Wadah. Ya kadang-kadang begitu. Neng ono juga yang lirih terus. Saudara-saudara, jadi ya, mari kita bertakwa kepada Allah. Jadi kelenek gitu ya. Itu orang-orang yang tidak pernah belajar ilmu teater itu, atau belajar ilmu vokal. Bid'ah ilmu vokal itu. Rasulullah tidak pernah belajar ilmu vokal. Ya Rasulullah itu memang pusatnya ilmu vokal gimana sih? Masa pusat harus belajar? Utakmu di mana, Ndul? Gundul. Nah, saya kan gundul. Utakmu mana, Ndul? Ya di sini. Masa di sini? Di sini namanya upil, bukan utek. Ya ana umure barang ngono lho. Mike mesake to ya, sesuk nyetrum iki to. Udan. Ya salone cepet jebol, nek kadang lirih kadang pelan ngono nek pas lirih ngono iki kan anu to, mike apa salonnya itu gini-ginian pelan, pas keras ngono dilalahnya itu apa jenenge baut di salon tuh pas lagi kendor tar gitu, kencang dhewe ya ta. Ngene terus kaya ora tau belajar ilmu teater. Kanjeng Nabi ora tau ilmu teater.
Mana sahabat yang belajar ilmu teater? Lah Nabi ilmu teater itu kan ilmu toh. Semua ilmu kan sumbernya dari Rasulullah. Nah sumbernya Rasulullah nggak perlu belajar. Kan itu toh. Maka Rasulullah disebut al-ummi. Al-ummi itu bukan buta huruf. Betul loh. Bebas dari pengetahuan karena sumbernya pengetahuan adalah hakikatnya Rasulullah. Gitu loh. Ruhnya Rasulullah itu. Nggak usah belajar. Mau semua pengetahuan diciptakan Allah dari ruhnya Rasulullah kok belajar gimana? Gitu loh. Wah, ini mengantisipasi orang yang itu TK. Ya kita kalau pengen tahu vokalnya Rasulullah ya sempurna kan gitu. Karena Rasulullah itu sefasih-fasihnya lisan kan gitu. Fasih itu bisa artinya jelas, intonasi, kemudian artikulasi sekaligus maknanya itu, gitu loh. Ngomong kayak dimut itu tidak meniru Rasulullah itu beda beda. Aku ngomong apa gundul yang jelas. Betul loh. Yang jelas. Rasulullah kan jelas. Kadang naik, kadang tinggi, gitu loh. Intonasinya kadang naik, kadang lembut, kadang nah gitu. Berirama, seperti Al-Qur'an kan berirama toh. Ya iramane mung keras terus ya kuwi mungkin ya kuwi jenenge underground. Underground. Nek cara grunge ya ta. Biyen Rofaben kan ya musiknya sing grunge to. Kamu cuek sama itu Pak. Kayak nganggo halus ya Mas Tomo le ngaransemeni. Yang penting kamu nganggo halus buar kuwi to. Grak kan itu. Ora langsung gerak kok salone jeblok gitu. Alon se. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita membicarakan sesuatu yang buruk, jangan pernah menyebut identitas orangnya. Gitu loh, itu yang dicontohkan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ada salah seorang di antara kalian kok begini, kan itu. Nggak pernah nyebut si fulan namanya, nggak pernah. Nah itu tuh.